Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Shadaqallahul azim. Para penonton kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Syukur alhamdulillah hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita sampai pada hari yang ke-27 ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita dengan baik dan sempurna insya Allah. Dan pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga Rayyan sudah merindukan kehadiran kita kaum muslimin dan muslimat akibat puasa dan ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan. Rayyan itu sebenarnya pintu surga untuk para VVIP, orang-orang yang melaksanakan puasa. Orang yang tidak berpuasa tidak liwat di gate itu. Para pendengar, penonton di mana saja berada. Tema kita pada hari ini masih berkaitan dengan banyak jalan menuju pengampunan dosa. Tetapi subjudulnya adalah pengampunan dosa melalui istighfar. Istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah. Kata ghafara yang menjadi bentuk lain atau ditambah bentuknya menjadi istighfar, arti awalnya adalah menutup. Jadi kalau istighfar adalah kita memohon kepada Allah agar dosa kita ditutup, agar dosa kita tidak dibuka lagi. Dengan memohon istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak punya dosa lagi. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi adalah salah satu ayat yang memerintahkan, yang dimana Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memohon ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffar. Hebatnya lagi coba kita lihat. Jadi bukan saja innahu ghaffarun, tidak. Tapi Allah mengatakan innahu kana ghaffara. Di dalam ilmu tafsir, kalau Allah menggunakan kata kana, kemudian ada asmaul husna di belakangnya, itu Allah senantiasa memberikan ampunan kepada hambanya, tidak pernah berhenti. Kalau mungkin innahu ghaffarun, itu saat tertentu dia menjadi maha pengampun. Tapi kalau mengatakan innahu kana ghaffara, istaghfiru itu kata kerja perintah. Sepanjang tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu bukanlah wajib, maka istighfar itu adalah sesuatu kewajiban. Seorang hamba Allah wajib memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Perintah misalnya aqimus shalah, perintah salat, dirikan salat. Semua ulama mengatakan wajib. Istighfar juga itu, istaghfiru rabbakum itu tidak ada dalil yang membatasi perintah itu,
Maka istighfar itu memohon ampun kepada Allah adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap manusia. Mengapa? Dengan jalan beristighfar itu dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dosa kita dihapus dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, seperti melaksanakan sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, seperti yang kita bahas pada uraian-uraian yang lalu. Karena itu punya kewajiban. Sekian banyak ayat yang menyatakan perintah memohon ampun itu disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi lebih tegas lagi di situ. Kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapapun, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Mohon ampunlah kepada Allah sebelum kalian mati. Kalau dulu pernah syirik, bertaubatlah kepada Allah. Kalau dulu pernah berbuat dosa yang lain, mohon ampunlah kepada Allah. Itu perintah Rasulullah. Qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Mati kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau sekiranya kita tahu mati, boleh diundur itu permohonan ampun. Tapi kita tidak tahu mati kita kapan. Karena itu kata Nabi, sebelum kalian mati, bertaubatlah kepada Allah, mohonlah ampun kepada Allah. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa jalan menuju pengampunan dosa, yaitu dengan amal ibadah. Istighfar itu adalah permohonan ampun yang dilakukan dengan doa, dengan permohonan kepada Allah dalam bentuk ucapan-ucapan. Itu istighfar. Misalnya kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa saya, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa istriku, ampunilah dosa anak-anakku. Mohonkan ampun. Karena itu salah satu jalan menuju pengampunan dosa itu adalah dengan bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa. Ada beberapa kalimat pengampunan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Misalnya dalam bulan Ramadan ini, kalimat-kalimat zikir yang paling disukai Allah itu adalah La ilaha illallah. Kata Nabi, kalimat itu ringan di lidah, tapi memperberat timbangan amal kebaikan kita di alam akhirat sana. Itulah sebabnya kita diperintahkan kalau habis sholat, bacalah wirid 33 kali Subhanallah, kemudian 33 kali Alhamdulillah, kemudian 33 kali Allahu Akbar. Tujuannya itu dalam rangka kalimat yang disenangi oleh Allah yang lain adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Bisa juga nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalimat yang lain yang disukai juga oleh Allah adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba. Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau itu maha menghapuskan semua dosa. Bukan lagi ditutup ini, menghapuskan. Tuhibbul afwa,
engkau sangat menyukai menghapus dosa. Engkau sangat menyukai menghapus dosa-dosa hambamu. Kemudian fa'fu anni ya Allah, maka hapuslah dosaku. Diucapkan kalimat-kalimat itu pada saat kita berpuasa, diterima dan dikabulkan oleh Allah. Seperti yang saya katakan yang lalu, malu Allah tidak mengabulkan permohonan atau doa dari orang-orang yang memohon ampun dalam keadaan berpuasa. Yang berdoa dalam keadaan berpuasa, malu Allah tidak menjawab permohonan itu. Kalau kita bermohon ampun, malu Allah kalau tidak memberikan ampunannya kepada kita, karena kita sudah berdoa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalimat lain yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, bacalah kalimat ini, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat istighfar itu sebanyak 100 kali dalam sehari, maka apa? Semua dosanya yang telah berlalu dihapuskan oleh Allah. Meskipun dosanya itu sebanyak pasir di laut. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kalimatnya pendek, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Dengan kalimat itu kita baca 100 kali, kata Nabi, semua dosa kita dihapuskan oleh Allah, walaupun dosa kita sebanyak pasir di laut. Nah, kemudian ada lagi hadis Nabi yang Nabi menyebutkannya, ada kalimat istighfar cukup panjang. Tetapi apa kata Nabi? Kalimat ini merupakan raja dari semua kalimat istighfar. Apa kalimatnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya ulangi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salah satu artinya di bagian akhir itu adalah, saya mengakui begitu banyak nikmat-Mu kepadaku ya Allah, dan aku mengakui begitu banyak dosaku kepadamu ya Allah. Faghfirli, ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Luar biasa, ini kalimat-kalimat kita begitu sederhana. Sambil di mobil kita perbanyak zikir, kita berbanyak membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kapan saja gampang sekali kita mengucapkan kalimat-kalimat ini. Tetapi dampak dari ucapan kalimat ini menghapuskan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa para pemirsa, mumpung sekarang bulan Ramadan, bulan di mana Allah malu tidak mengabulkan doa kita, malu Allah menolak doa kita, malu Allah tidak mengabulkan doa kita. Itu janji Allah sendiri. Malu aku tidak menerima doa orang-orang yang berpuasa. Kesempatan ini
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan mumpung sekarang kita lagi dalam bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan tinggal 3 hari lagi kita akan segera meninggalkan kita dan kita akan segera berpisah dengan bulan Ramadan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Besok akan kita lanjutkan pada hari yang ke-28 dengan tema yang lain. Sekian, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.